Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun seharusnya dijawab dengan iya pun. Iya, itu adalah salam khas kita dari Bandar Lampung ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam zona waktu seluruh Indonesia. Dan wabil khusus untuk mahasiswa-mahasiswi di Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan juga untuk para Kartini, para Kartono di seluruh Indonesia, di seluruh Fakultas Farmasi Indonesia, ataupun siapa saja yang menyaksikan ya, para pensubscriber saya ya, yang ingin belajar dan berdiskusi tentang tablet effervescence. Ini adalah bagian perbincangan kita tentang teknologi farmasi ya, khususnya dalam sediaan padat dosage form, sehingga kita akan mengupas ya, menguliti. Kalau tidak sampai kulitnya ya, minimal kita mengupas saja ya dulu lah, untuk belajar tentang tablet effervescence. Oke, tentunya kita semua tidak asing ya dengan istilah tablet effervescence ini. Dan kita sehari-hari sudah mengenal, baik itu dia sebagai vitamin ya misalnya, atau maupun sebagai drug ya dalam proses terapi. Ada tersedia di apotek, ada tersedia di rumah sakit, bahkan kita sudah menyediakan sendiri di rumah kita. Tapi bagaimana pembuatannya? Disinilah kita akan belajar dengan tablet effervescence. Oke, tanpa panjang lebar lagi, tentunya kita tahu ya, ini adalah suatu tablet yang sangat populer ya, sangat populer karena penggunaannya menarik, cukup menarik ya. Kita tahu bahwa sediaan tablet itu favorit ya, karena kenapa? Dia mudah ya untuk diminum. Kalau dia bukan yang tablet effervescent, tentunya penggunaan tablet ditelan. Nah, ditelan ya. Sayangnya di dunia ini ya, ada orang-orang yang susah menelan ya. Nah, sehingga orang-orang farmasi yang sains di pabrik ya, di industri berpikir keras bagaimana sih menyajikan bentuk sediaan yang mudah dikonsumsi tetapi memberikan efek terapi yang maksimum dan optimum ya, dengan meminimalkan resiko yang lain. Kenapa? Karena kalau yang ditelan tablet biasa, dia terkadang kalau susah ditelan akhirnya nggak bisa memberikan efek terapi. Belum lagi dengan adanya resiko-resiko yang absorpsinya lambat dalam pengobatan. Ya, jadi pengobatan oral dosage forms itu meskipun populer tapi memiliki beberapa kerugian-kerugian ya, yaitu adanya risk of slow absorptions ya. Kenapa? Kan harus berhenti dia nyangkut dari ketika kita mulainya dari mulut gitu ya, kemudian tablet itu terdesintegrasi, hancur pelan-pelan, tidak merata ya. Kemudian ada juga yang dibuat menjadi sediaan bentuk liquidnya, tapi sayangnya banyak obat itu tidak stabil ya di dalam bentuk liquid. Nah, sehingga muncullah suatu teknik effervescent teknik ini yang menjawab tantangan-tantangan yang ada ya. Nah, itu seperti yang ada di gambar ya, tinggal dicelupkan ke dalam air, kemudian dia akan seperti membuat gelembung-gelembung begitu ya, terjadi desintegrasi, kemudian disolusi dan memberikan efek terapi jika tentunya diminum ya, seperti itu. Nah, sebenarnya memang ini mengutip dari suatu sumber kita ya, yang terkenal, tentunya nanti ada di Gizi ya, untuk share pustaka. Banyak sediaan dosage form dari solid ya, ini ya, sediaan solid padat. Nah, effervescent merupakan salah satunya aja nih ya, salah satunya. Jadi ada banyak sekali, ada yang typical immediate release, ada yang delayed release, ada yang sustainable release. Kita nggak membahas satu persatu di sini ya, karena memang khusus tentang tablet effervescence. Kemudian ada yang dikunyah nih ya, kemudian ada yang penggunaannya di buccal dan sublingual tablets. Nah, ini membutuhkan onset yang cepat.
ada juga yang lozenges yang sering dengar lah kita ya di situ, dan juga ada yang soft gelatin kapsul atau soft gel. Nah, effervescent tablet merupakan bagian kecil dari sini tapi banyak diminati. Ya itulah seni ya. Farmasi penuh dengan art. Jadi kalau kita tidak berseni, nah ini seni digabungkan dengan teknologi, ya kita tentu tidak bisa memenuhi kepuasan pasien ya, kepuasan pasien. Sehingga di sini dibaliknya tentu ada persaingan dalam formulasi, teknologi dan marketing tentunya. Dan tablet effervescence ini mudah sekali di sini. Dia di situ deskripsinya adalah dimasukkan ke air, kemudian akan merilis karbon dioksida yang akan membentuk suatu larutan effervescence. Ya, memang sebagai pengenalan kenapa sih menjawab tantangan-tantangan yang ada, karena banyak sistem delivery obat itu ya yang sustain ya, yang oral sustain, yang pelepasannya tertahan ya, jadi terkendali, itu menghadapi masalah GRT. Apa tuh? GRTs, yaitu adanya limited gastric residence time. Jadi waktu yang berada di lambung itu terlalu terbatas cepat. Terkadang ke rapid GI transit itu yang terlalu cepat itu mencegah gagalnya pelepasan obat secara sempurna, sehingga terabsorpsinya kurang sempurna, sehingga mengurangi efikasi dari obat yang dikonsumsi seperti itu. Itu menjadi masalah utama. Nah, disinilah fungsi tablet effervescence ya menjadi populer. Kenapa? Dengan mekanisme teknologinya, baik itu dia digunakan dalam suplemen maupun dalam obat ya, dia menjawab tantangan itu. Di sini kita lihat ya, drug effervescence ya. Jadi kan dia sudah dilarutkan tadi ya. Ternyata ketika dia dimasukkan dari secara oral dari mulut masuk ke lambung, partikel-partikel obatnya ini ya, di sini ada air, masih menjerap air ya karena dilarutkan di dalam air. Kemudian ketika berada di dalam lambung ya, ada CO2 yang masih terintrap di dalam partikel itu, kemudian akan membantu pelepasan obat. Di sini pelepasan obat ya untuk terdisolusi lagi sempurna dan membantu proses absorpsi yang lebih cepat yang terjadi di dalam saluran cerna, sehingga terjadilah di sini pelepasan obatnya di fundus ya, dari bagian lambung, di body of stomach, kemudian akan menyangkut pada bagian usus bagian atas, sehingga absorpsi itu menjadi lebih sempurna seperti itu, menjadi cepat, dan tahanan di lambungnya itu tidak terlalu cepat ya, sehingga obat dapat berefek optimum ya. Sebenarnya karbon dioksida itu diperkenalkan karena adanya nanti ya ada reaksi ya, ketika tablet itu dimasukkan kemudian akan melepaskan karbon dioksida sebagai efek reaksi effervescence dengan adanya reaksi antara asam organik dengan garam karbonat atau bikarbonat yang digunakan ya, seperti itu. Tentunya ini menjadi hal yang menguntungkan terutama bagi orang-orang yang mempunyai sensitivitas, misalnya asam lambungnya sering naik kayak gitu ya. Nah, itulah kehebatan dari tablet effervescence. Jadi kenapa tablet effervescence ini digunakan? Ini just in introduction ya. Satu, memang tadi sudah kita bahas, mudah digunakan. Jangan pula salah menggunakan. Jadi ya, terkadang di desa kita temukan gitu, ketika membeli tablet effervescence ya, pasien tuh lupa diedukasi sehingga ditelan, jadi blub-blub di tenggorokannya, nggak tidak memberikan efek terapi dan menimbulkan kemarahan. Jadi kita juga harus memberikan edukasi ya. Ini sudah familiar bagi kita, tapi belum tentu familiar di masyarakat yang masih terpencil, karena harganya juga cenderung mahal ya. Satu, kenapa digunakan? The doses can be taken easily, sangat mudah sekali. Kemudian tadi yang dikatakan dengan adanya reaksi karbonat dan asam organik itu ternyata berfungsi sebagai buffer di dalam lambung dalam pH optimum.
Tidak heran kenapa vitamin C yang biasanya menyebabkan iritasi lambung, dia tidak menyebabkan iritasi lambung ketika dibuat dalam bentuk tablet effervescence, karena dia diformulasi secara effervescence ini ya. Jadi adanya asam karbonat dan asam organik dan garam karbonat yang menjadi buffer, sehingga residence time di lambung menjadi lebih lama ya, kemudian absorpsinya malah cepat ya, absorpsinya terjadi hanya sekitar kurang lebih 15 menit dan memberikan efek yang tentunya optimal ya. Nah, ini yang diharapkan oleh pasien ya. Kemudian mengatasi gejala orang-orang atau pasien yang sulit mempunyai kesulitan menelan, sangat mudah ya, terutama anak kecil ini biasanya untuk sedang gini nggak minum ya. Kalau untuk yang vitamin C yang dosis tinggi, maksudnya orang yang tua gitu ya, dia digunakan. Atau obat kemarin misalnya acetylcysteine yang lagi zaman pandemi COVID untuk mengeluarkan modahak ya. Nah, ini digunakan juga acetylcysteine itu, nanti bisa dilihat ya produknya di internet. Kemudian dia dengan adanya buffer tadi dalam lambung, dalam pH optimum, sehingga mudah diterima di lambung, tidak menimbulkan reaksi sensitivitas yang yang terlalu berat bagi tubuh kita, sehingga penetrasi dia ke sel-sel itu akan cepat sekali dengan fine particles yang kecil. Dalam pabrikasinya memang tablet effervescence ini ya, para penonton, pada adik-adik semua, terkadang digunakan lubricants untuk mencegah adesi tablet ya, mencegah adesi tablet. Nah, kemudian ada juga digunakan sukrosa. Nah, sukrosanya dikenal dengan gula. Nah, sukrosa ditambahkan sebagai hidroskopik material ya, dan dia juga berfungsi sebagai untuk meningkatkan bulk tablet ya, bulk density dari tablet. Pemanis juga digunakan, biasanya aspartam dan sucralose kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa aspirin is the most commonly used effervescence tablet. Kenapa? Dengan disajikannya dalam bentuk effervescence, dia mengurangi gastric acids yang terlalu tinggi ya, karena tadi itu ya alasannya, sebagai buffer for the stomach with optimum pH ya. Nah, ini memang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama dosen-dosen yang lain ya, bersama narasumber-narasumber lain ya. Jadi proses tablet itu untuk menjadi partikel yang lebih kecil itu sangat penting. Ketika dia menjadi partikel kasar, dia terdesintegrasi dari bentuk sajian awalnya, ya, kemudian dia akan mengalami disolusi. Nah, kalau dia tidak terdisolusi sempurna, tentunya dia akan mengalami slow dissolutions. Ketika dia terdisintegrasi kemudian menjadi coarse particle atau partikel kasar, kemudian dia akan menjadi partikel kecil sehingga dia akan mengalami fast dissolutions. Inilah yang terjadi pada tablet effervescence. Dia mengalami fast dissolution sehingga akan menjadi drug solutions di dalam tubuh kita ya, di situ. Kemudian dia akan mempenetrasi biological membrane sehingga terjadi absorpsi dan masuklah ke pembuluh darah ya, secara merata ke target mana yang ditujunya. Dan inilah hubungan antara bentuk sediaan tablet, kemudian dengan proses desintegrasinya, kemudian dengan proses disolusinya, dan terjadi drug absorptions-nya ya. Yang selanjutnya tentunya diikuti dengan proses farmakokinetika yang lain ya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Nah, ini pentingnya dari pemahaman antara bentuk sediaan, desintegrasi, disolusi, dan drug absorptions-nya. Nah, tidak jauh-jauh ya dari introduksi tadi, ini hanya pengembangan saja, bahwa sekarang ini sudah sangat maju sekali ya pengembangan obat ya, yang tidak menafik kemungkinan bahwa adanya misalnya film Doraemon film Doraemon, ada pil yang membuat kenyang lama gitu ya. Kalau adik-adik nonton Doraemon dulu ya,
Jadi ada, oh yo, Nobita lagi kelaparan ya. Ternyata Doraemon menyediakan pil. Dengan makan satu pil itu dia bisa bertahan lama. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya. Jadi orang-orang Jepang itu pintar sekali. Dan sekarang sudah adanya floating pill ya, dengan berbagai teknologinya, dan dia juga bersifat generate carbon dioxide gas ya, seperti effervescence, karena di dalamnya ternyata ada lapisan effervescence-nya. Jadi ada mengandung double layers. Nah, di lapisan dalamnya ada effervescence-nya yang mengandung garam karbonat dan asam tartarik ya. Kemudian di bagian luarnya adalah membran soluble yang mudah mengembang ketika dia terkena air ya, mengalami difusi oleh air. Nah, biasanya mengandung polyvinyl asetat dan purified shellac. Nah, kemudian di lapisan effervescence-nya itu lagi dibagi menjadi 2 sublayer ya, untuk mencegah kontak langsung antara garam karbonat dengan asam tartarat. Nah, terjadilah proses ketika sudah kalau di ini buffer solutions ya, diuji di lab ya. Tapi ketika dia masuk di sistem pencernaan manusia, dia akan mengalami proses ya seperti tadi ya, generate carbon dioxide memasuki stomach, lambung, dan proses penyebaran dari drug active compound-nya. Nah, itu, dan waktunya sangat cepat sekali. Dia memproses float atau menggembungnya itu hanya sekitar 10 menit, dan sekitar 80% masih terjadi floating dalam waktu periode 5 jam, terlepas dari adanya pH dan kekentalan dari medium. Nah, setelah dia mengalami pengembangan ya, pil itu dia akan melepaskan obatnya. Komposisi aktifnya yaitu di sini misalnya para aminobenzoic acid dilepas. Bagaimana diaplikasikan dan makanan ya sama aja prinsipnya kayak gitu. Nah, kemudian digabungkan dengan teknologi sustain release atau control release. Itulah yang memungkinkan kenapa di film Doraemon itu bisa terjadi ya, karena sudah memang terjadi di tahun 2021 ini ya permulaannya. Ya, kita lepas dari Doraemon ya. Jadi tablet effervescence sekali lagi itu adalah tablet yang mudah bereaksi ketika dia diadakan dengan air, kemudian dia akan merilis karbon dioksida ya. Kemudian di dalam pembungkusannya ya, memang kita udah tahu lah pembungkusannya nih banyak. Kita kalau udah beli, misalnya saja kita sebut vitamin C tertentu ya, kemudian akan terpacking di dalam suatu botol yang tertutup rapat. Kemudian ada juga semacam incorporated desikan atau pengerim, biasanya ada silika gelnya ya. Kemudian di dalamnya dia terblister di dalam aluminium kayak gitu, seperti itu, untuk menjaga tidak adanya air seperti itu ya, karena akan rusak dia kalau dalam penyimpanannya ada air, ada uap air masuk gitu. Penggunaannya sangat mudah sekali ya, tinggal cemplungin aja ke air, tunggu dia mengalami kelarutan baru diminum. Nah, sebenarnya bentuk tablet itu ya, ini ada variasinya. Ada yang juga bentuk powder ya, kemudian dijual sebagai powder, kemudian juga ada yang bentuk granul. Nah, tablet ini adalah tingkatan dari terakhirnya ya, dari powder, granul, digranulasi, kemudian diproses tablet. Nah, terserah ini ya seninya, itulah berseni ya. Di dunia farmasi berseni dia memilih, dia ada juga yang sediaan powder, granul, ataupun tabletnya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari sediaan tablet effervescence ini. Satu, rasanya lebih enak terkadang ya, terkadang lebih enak ya, nggak semuanya juga suka ya, terkadang ada yang agak aseman. Itu memang tergantung formulasi dari pabrikasinya. Jadi pleasant taste compared to regular tablets ya. Kemudian dia juga akan terdistribusi lebih merata karena dia mengalami fine particle tadi yang dari proses tablet tadi ya, terdisintegrasi. Kemudian dia akan meningkatkan liquid intake karena dia bersifat hygroskopis ya. Nah, ini akan meningkatkan liquid intake dan bermanfaat untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, tentunya ini adalah suatu proses ya alternatif dalam mengkonsumsi tablet yang lebih mudah, simple and easy to measure juga ya. Kemudian memberikan onset yang sangat cepat, kemudian konsisten respon, dan memungkinkan adanya kandungan aktif yang tinggi dia ya, incorporations of large amounts. Jadi bisa 1000 mg kayak gitu, lebih mudah
dia tidak terbagi kayak gitu. Sudah lebih mudah terbagi dibandingkan dengan tablet yang biasa. Dengan adanya onset action yang cepat dan konsisten respon, ya dia akan tentunya memperbaiki, meningkatkan dari therapeutic effect ya. Di dalam daerah tertentu, di daerah terpencil, ketika sediaan parenteral forms tidak tersedia karena harganya yang murah atau jauh, nah atau tidak adanya medical staff ya di sana dalam daerah terpencil, nah tablet effervescent bisa menjadi alternatif. Cuman ya harganya nggak murah-murah juga ya, cukup mahal juga. Dan karena mudah dikonsumsi, dia no need to swallow tablet, dia tidak perlu menelan tablet. Selain itu good stomach and intestinal tolerance ya. Kerugiannya ada juga ya, kerugiannya. Tadi ya, selain pleasant taste malah ternyata bisa jadi unpleasant taste juga, tergantung formulasinya. Kemudian large tablet requiring special packaging material, karena dia menjadi tablet yang berbentuk besar ya, untuk memuat dosis-dosis yang besar, tentu packagingnya menjadi spesial. Efeknya pastinya di dalam proses produksinya yang mahal, ribet ya gitu ya, bahasanya lebih hati-hati, ribet tapi mahal, tapi mempunyai nilai jual yang tinggi, sangat mudah sekali. Nah, ini adalah memang reaksi mudahnya, yaitu ketika adanya asam organik dan garam bikarbonat ya, atau karbonatnya, dia akan bereaksi. Ketika ada air, dia akan membentuk sodium sitrat dan melepaskan lagi air, kemudian melepaskan karbon dioksida. Inilah yang akan bereaksi membantu pelepasan drug dari partikel effervescence-nya ya, sehingga membantu kelarutannya obat juga, kemudian membentuk suatu karbonasi juga ya, jadi membuat kesegaran ya, seperti minum satu rasiones kayak gitu. Nah, ini adalah reaksinya, baik itu asam sitrat maupun asam tartarat, ini yang biasa digunakan. Ada nggak asam-asam lain yang digunakan? Ada ya, nanti dicari ya. Ada juga. Pada intinya reaksinya yaitu ya, pembebasan CO2 gas. Nah, kemudian the dissolutions of active pharmaceutical ingredient di dalam air juga akan menutupi segala rasa yang tidak enak gitu ya. Tapi ini tergantung selera. Nah, ini adalah prosesnya, mekanismenya. Kita tahu tadi, dia jatuh, gelubuk, jadi lebih coarse particle, kemudian menjadi fine particles, dikonsumsi, masuk ke dalam ya. Nah, ini adalah contoh ya dari kombinasi asam dan garam bikarbonatnya yang digunakan ya. Ada asam sitrat, asam tartarat, asam malat. Nah, ini ada banyak sekali, dan ada garam-garam karbonat maupun digunakan natrium bikarbonat, natrium karbonat ya, ada kalium bikarbonat dan lain-lain ya. Ini adalah dua komponen pokoknya untuk membentuk fundamentals dari effervescence ya. Strukturnya seperti ini ya, cantik sekali ya. Asam sitrat nih banyak digunakan juga ya, jadi tidak hanya berfungsi sebagai fundamentals of effervescence-nya, tapi asam sitrat juga digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, bagaimana terus membuatnya di dalam pabrikasi? Sebenarnya dalam proses pembuatan tablet, kalian tentunya sudah mempelajari di pertemuan awal-awal ya. Ada yang mengenal cetak langsung ya, direct compressions, kemudian ada dry granulation, ada juga wet granulations. Yang banyak digunakan di dalam effervescence ini adalah metode granulasi kering dan metode granulasi basah. Ya, ini kalau cetak langsung ada juga ternyata yang menggunakan, tapi akan jarang sekali digunakan ya, karena membutuhkan syaratan yang lebih berat dibandingkan granulasi kering dan granulasi basah ya. Tidak membahas panjang lebar memang tentang metode granulasi basah dan metode granulasi kering yang sudah kalian pelajari, tapi prinsipnya aja mengingatkan bahwa dengan adanya metode granulasi basah, dia akan membantu obat-obat yang mempunyai dosis yang kecil sehingga akan mudah dibuat dalam bentuk sediaan tablet ya, karena dia di situ akan diikat dengan suatu binder ya. Nah, disitulah dia dibasahi menjadi
partikel-partikel atau nanti menjadi granul yang lebih bentuknya merata ya. Kemudian dia dikeringkan kayak gitu ya. Kemudian dicampurin akhir biasanya dengan pelicin-pelicin ya, supaya mudah dicetak. Begitu juga dengan metode granulasi kering ya. Ini lebih tidak ada pengikat ya, tidak ada pembasahan atau pengeringan, tetapi dia biasanya dibagi menjadi dua fase. Fase dalam dan fase luar. Fase awal dalam yaitu pencampuran awal ya, dan kemudian dia membentuk suatu slaging, kemudian diayak ya supaya lebih merata lagi, dan di pencampuran akhir ya dengan pelicin-pelicin itu ya. Kemudian dicetak tabletnya. Ini adalah proses umumnya ya, dengan prinsip umumnya. Inilah yang harus dipahami, bahwa dry compressions itu lebih dipilih ketika powder serbuk ya, campuran serbuk itu mempunyai aliran yang memadai, kompaktibilitas yang memadai, kohesi juga yang memadai ya, dengan potensial segregasi yang kecil sekali. Berbeda dengan granulasi kering, di mana granulasi kering dia ini kompaktibilitinya masih memadai, hanya saja aliran powder, kohesi atau potensial segregasi itu yang harus diimprove atau diperbaiki. Nah, ini dengan karakteristik bahan aktifnya seperti itu. Kemudian dengan wet granulations, dia lebih dipilih ketika kompaktibilitas dari powder itu tidak terlalu tinggi dan harus diperbaiki dari sisi aliran, kohesinya maupun potensi segregasi dari campuran powdernya. Nah, ini ya. Sebenarnya bisa dari tiga itu. Hanya saja yang populer dan banyak digunakan di pabrik adalah wet granulations dan dry granulations. Nah, ini adalah prinsip gambaran dari wet granulationsnya ya, yang terjadi baik itu skala kecil maupun di pabrikasi, yaitu adanya komponen aktif, kemudian di green ya, semacam dicampurlah, digiling, kemudian ditambah dengan bahan-bahan tambahannya lagi ya. Kemudian ada di sini granulasi basah, bedanya dicampur dengan binders. Di sini terjadilah aglomerasi, kemudian terjadi pelet, dikeringkan, diayak, kemudian dicampur dengan lubrikan pelicin sehingga mudah untuk dikompres. Berbeda dengan dry granulations, tidak terjadi penambahan liquid sehingga tidak terjadi proses pembahasan atau pengikatan, dan tidak terjadi proses pengeringan ya. Dan ini tentunya untuk bahan-bahan yang tidak tahan dengan pembasahan atau tahan pemanasan. Kalau wet granulation untuk bahan-bahan aktif yang tahan pemanasan seperti itu ya. Biasanya juga digunakan untuk zat-zat aktif yang sangat kecil sekali yang didapat, atau kadarnya kecil sekali ya. Nah, ini untuk memperbaiki ukuran partikel dan tujuannya untuk memperbaiki aliran dari serbuk itu. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini secara umum dari solid dose formulations, ini bukan hanya di effervescence, biasanya dalam bentuk sediaan tablet ya. Ini ada digunakan filler atau untuk peningkat massa lah, atau digunakan juga sebagai diluent terkadang atau pelarutnya. Nah, ini biasa digunakan adalah laktosa, sukrosa, glukos ya, dan ini ya selulose. Nah, yang digunakan sebagai binders biasa juga digunakan baik itu di effervescence juga, yaitu ada polyvinyl pyrrolidone. Ini kita disingkat seperti PVP ya, biasanya starch, gelatin, cellulose derivatives. Kemudian ada lubricants juga nih ya, pelicin ya, supaya mudah dicetak ya. Terkadang kalau nggak ada pelicin nanti lengket-lengket tabletnya itu. Kamu ada yang digunakan yaitu magnesium stearat, asam stearat, PEG ya, ada sodium klorid. Kemudian ada glidans ya, mengurangi adhesi antar partikel. Ini ya, ada fine silica, talkum, dan magnesium stearat juga, jadi double functions. Kemudian dia juga ada anti adherence-nya ya, supaya tidak lengket-lengket dengan punch and dye-nya ya. Di sini digunakan juga ya anti adherence-nya untuk memperbaiki laju alir ya. Jadi baik glidans maupun anti adherence ini juga tujuan untuk memperbaiki kecepatan alirnya. Apa yang digunakan di sini bisa kita lihat. Kemudian ada bahan desintegrasi maupun super desintegrasi ya. Ada digunakan starch supaya pecah ya, maksudnya tabletnya, dan lain-lain. Kemudian ada pewarna juga, dan ada flavor modifier yang kita gunakan mannitol atau aspartam ya sebagai pemanis ya. Nah, functionals dari
excipient yang digunakan dalam tablet ini sangat penting ya. Dalam versi lain ini ya bisa disajikan seperti ini. Filler, jadi mannitol juga selain sebagai flavor juga bisa digunakan sebagai filler ya. Sorbitol, kemudian lactose, binder tadi ya, PVP, HPC, starch, desintegran, glidan ya, lubrikan. Di sini udah ada daftarnya, sehingga akan memudahkan kita membedakan mana fungsi dari masing-masing excipient. Ada yang coating material ya sebagai pelapis tablet, tapi tidak digunakan di dalam effervescence. Nah, ini sweetener ya, kemudian ada flavoring agent dari sediaan tablet secara umum. Dalam proses manufakturnya banyak menggunakan bahan-bahan yang hidroskopik ya. Nah, di dalam pabrikasinya itu kelembapan relative humidity-nya itu maksimum 25%. Bahkan ada sumber yang mengatakan kurang dari 10%. Ini untuk menjaga kestabilan dari bahan-bahan aktif maupun bahan excipient ya, karena bersifat hygroskopik itu. All ingredients must be anhydrous ya, untuk mencegah terjadinya reaksi-reaksi selama penyimpanan. Nah, ini ya menariknya bahwa lubrikan seperti magnesium stearat itu tidak digunakan karena kelarutannya itu tidak stabil ya, kelarutannya tidak stabil di air ya. Jadi memacu semacam cloudy solutions. Nah, dan memperpanjang desintegrasi, waktu desintegrasi. Nanti mungkin ada contoh-contoh formulasi yang ada dalam penelitian masih mengandung magnesium stearat, tapi efeknya akan memperpanjang disintegration time. Nanti terserah ya mau digunakan atau enggak. Ini dari beberapa review aja. Kemudian sebagai gantinya dia tuh biasa digunakan lotion yang spray dried dan PEG ya, lebih water soluble. Nah, itu digunakan ya. Baik, tambahan lain juga digunakan ya, maupun baik artificial dan natural sweeteners juga digunakan. Yang water soluble flavoring agents juga dibutuhkan supaya nanti mudah bereaksi. Dan jika ada surfaktan ditambahkan untuk meningkatkan pembahasan dan kelarutan, tentunya membutuhkan antifoaming agent. Nah, ini idealnya perbandingan weight ratio antara asam dan total karbonat adalah 1:1 ideal. Kalau ada yang ideal pasti ada yang nggak ideal ya. Terkadang malah digabung. Jadi asamnya digunakan 2 ya, asam sitrat, asam tartarat, kemudian karbonat. Ya, ketika rasionya terlalu tinggi ya, 1:10, sistem akan sangat larut ya, mudah larut dan reaktif karena banyak terjadi karbonatnya tadi ya, sehingga CO2 yang diproduksi lebih tinggi lagi. Batasan-batasan tambahan lain misalnya essential oil atau fragrance yang digunakan yaitu 0,5-3%. Nah, ini adalah batasan-batasan maupun pewarnaan ya, dyes or like pigments ya, harus adalah yang anhydrous material. Presentasinya seperti ini ya, batasan-batasannya ya, yang kita bisa lihat sendiri. Kemudian polimer ya, jadi PVP juga termasuk polimer ya. Misalnya itu dia batasan persentasenya 0,2-4%. Nah, ini PEG biasanya digunakan juga ya, tadi polyquaternium. Kemudian untuk solid effervescent tablet, binders pengikatnya yang digunakan adalah ini. Kadarnya segini, 10-20%. Nah, ini ada maltodextrin, lactose, sorbitol. Nah, dia memperbaiki sifat alir nih bahan-bahannya. Talc, silika, film silika, cornstarch. Nah, kemudian selama proses produksi biasanya material-material hidroskopik juga ditambahkan untuk menyerap kelembapan ya, sehingga menjaga kestabilannya. Nah, inilah PVP ya, yang terkenal sebagai binder di dalam effervescence, banyak dipromosikan dan banyak digunakan. Nah, ini adalah PVP. Ini ada mannitol dan PEG 6000. Nah, juga suatu efektif binders juga. Nah, ini ya. Jadi kelembapan harus diperhatikan kurang dari 25% dalam pabrikasinya. Kemudian temperatur
ruangan, juga 25 derajat ya maksimum. Jadi nggak boleh lebih dari itu karena akan menyebabkan kelembapannya menjadi tinggi. Nah, ini ya terkadang digunakan direct compression method juga yang seperti kita bahas di awal tadi, tetapi syarat-syarat partikelnya lebih strict kayak gitu sehingga susah didapatnya. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat yang didapat dari proses granulasi basah. Ya, manfaat-manfaatnya itu dia bisa memperbaiki laju aliran powdernya karena dia akan meningkatkan ukuran partikel dan spesifitinya dari partikel itu, kebulatannya ya. Jadi mudah mengalir. Kemudian dia akan meningkatkan juga uniformity dari densitas powder. Nah, ini penting diperhatikan bahwa adanya wet granulations kita tidak usah panjang lebar lagi ya, tetapi juga limitations dari wet granulations ada. Tentunya adanya loss of material during various stage of processingnya ya, pasti adalah dari proses pengayakan dan lain-lain yang akan membutuhkan waktu yang lama juga, energi yang lebih besar kayak gitu ya. Ini ya kan tentunya diperhatikan juga ketika di pabrik itu kan ya, diperhatikan juga ongkos juga ya. Nah, nanti ketika menjadi manajernya atau direkturnya, nah adik-adik harus perhatikan. Nah, wet granulation itu berkembang juga sekarang ya. Ada yang dalam bentuk steam ya. Kemudian ada yang sudah bisa dimodifikasi kapan dia harus jadi dalam bentuk padatannya dia mengikat. Kemudian ketika suhu tertentu dia bisa melebur. Nah, itu ada juga. Dan di pabrik ini sekarang sudah digunakan fluid bed granulator. Jadi dari proses granulasi dan pengeringannya sudah sejalan ya dengan mesin ini akan menjadi lebih mudah lagi. Jadi dia pengikatnya disemprot kayak gitu tadi ya. Ada yang menggunakan steam lebih mudah lagi sehingga akan mempercepat proses produksi. Nah, dengan adanya apa tadi wet granulations ya, tentunya ada metode lain yaitu dry granulations yang sudah kita bahas secara umum juga atau di kuliah-kuliah sebelumnya. Dia tanpa menggunakan heat and solvent. Jadi untuk bahan-bahan aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan ya, seperti itu ya. Dia prosesnya ya pada prinsipnya membuat suatu slugging, kemudian dipotong, kemudian dikeringkan lagi, digabung lagi, dikompres ya dengan penambahan pelicin-pelicin ya, sehingga memudah kompresnya. Tapi juga digunakan ada alat ya, chilosonator ya, seperti yang ada di gambar ini dengan pressure rolls ya, sehingga akan jadi lebih mudah lah. Pokoknya di pabrikasi jadi lebih mudah sekali, tinggal masukin aja. Nah, dari proses tadi ternyata ada yang harus dievaluasi ya. Ketika sudah masuki proses produksi, terjadilah proses evaluations of effervescence tablet. What is that? Yaitu pre-compression parameter. Jadi lebih kepada proses granulasinya. Misalnya ada angle of repose ya. Jadi ada sudut diam. Jadi di sini ya, kelebihan sudut diamnya. Jadi mana ini ya? Jadi sudut diam itu, ini mouse-nya nggak bergerak. Ketika dia dimasukkan ke alat semacam kayak corong, kemudian dia turun ya. Nah, kemudian diukur tangan alfanya. Tangan alfa itu ada di situ ya, tinggi H, kemudian per R-nya. Nah, ini sudut diam dari apa namanya, serbuk yang diukur. Gangguan ya. Bagaimana parameter alirnya? Untuk mengukur parameter alirnya, kalau kurang dari 20 derajat itu excellent. Kalau semakin besar semakin jelek kayak gitu. Mudahnya kayak gitu. Kemudian ada kecepatan alirnya. Di dalam alat nanti dituang, kemudian dihitunglah berat dari granul dibagi waktu yang dibutuhkan untuk mengalir tadi ya di dalam suatu corong. Nah, kemudian juga diikuti dengan bulk density. Bulk density ini ya densitas kepadatannya. Rumusnya yaitu M per VP. Jadi bobot atau berat sampel dalam gram, kemudian dibagi final volume
dalam granul. Jadi samples ya diserbuk, kemudian dimasukkan ya semacam kayak ke tabung gitu, kemudian dia digetar-getarkan. Nah, ini bulk density-nya. Kemudian ada tape density ya, kemudian disebut dengan sama ya dengan bulk density itu. Jadi weight of samples dibagi dari final volumes in granule. Jadi the tape density didapatkan dari dividing the mass of powder by the tape volume in centimeter kubik. Sampel 50 cm ini kalau secara prosesnya dia melalui standar shift ya. Kemudian dimasukkan ke dalam graduated cylinder 100 ml. Kemudian di drop at 2 seconds interval, jadi di waktu jeda, kemudian digetarkan sebanyak, ditekan ya 100 kali from a height of 1 inch. Nah, kemudian the tape density of each formation was then obtained in dividing tadi dengan rumus ini. Nah, dari bulk density dan tape density didapatlah Karst index ya, yaitu tentang persen compressibility-nya, dimana didapatkan dari df min do per df ya dikali 100. Jadi ukurannya Karst index ketika dia 5-15 lebih kecil, dia excellence, laju alir dari powdernya akan semakin bagus ya. Jadi kalau DF tadi adalah ya serbuknya yang dimasukkan ya. Kalau DO tadi itu udah di tapping dudut kayak gitu. Kemudian didapatkan selisihnya. Sehingga didapatkanlah Karst index dari dua itu. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan ya. Misalnya ada kekerasan, uji kekerasan, ada variability test, kemudian ada itu ya yang paling kanan adalah untuk mengukur laju alir dan sudut diamnya, kemudian ada alat disolusi, kemudian ada alat ini ya untuk mengukur desintegrasinya. Ini adalah gambaran alat yang ada di pabrik maupun di lab. Evaluasi dalam tablet effervescence ketika sudah jadi, tadi dalam proses granulasinya dalam tahap pre ya, ketika sudah jadi diukur juga keseragaman bobotnya. Jadi berdasarkan IP atau British Pharmacopoeia itu ada batasan-batasan tersendiri, maupun United States Pharmacopoeia. Limitnya adalah 10% ya itu ya. Limitnya dengan batasan-batasan tertentu, tidak boleh lebih dari itu 10%, 7,5% atau 5% dengan bobot tablet mana yang kita ngacu. Kalau USP misalnya 130 mg, kalau BP 80 mg or less, dia tidak boleh limitnya dari 10%. Berapa technically-nya, yaitu weight 20 tablets individually situ. Ya, kemudian dibandingkan berat tablet rata-rata. Nah, ini kan harus dihitung, kemudian tidak boleh dari limitations-nya. Kemudian juga diukur tablet, ketebalan tablet dan diameternya. Itu dengan alat Vernier calipers. Kemudian juga diukur kekerasan tablet. Nah, ini ada tadi ya, seperti digambar ada kekerasan tablet. Jadi diuji lah, ditekan kekerasan tablet. The force is measured in kilogram ya, tekanannya. Kemudian kekerasan bisa buat 3-5 kg per cm kuadrat yang diidamkan gitu ya dari uncoated tablets. Kemudian ada tes kerapuhan, yaitu bisa didapatkan dengan rumus berat awal dikurangi berat final per berat awal dikali 100. Jadi alat yang muter-muter ya, sehingga diperolehlah berapa dari bagian tablet itu yang hancur atau terjadi capping. Nah, USP limitnya 0,5 sampai 1% ya, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian juga ada diukur waktu effervescence atau kelarutannya ya, dimasukkan ke suatu larutan, diukurlah waktu terjadi floatingnya itu. Kemudian juga diukur, ini banyak nih kalau di pabrik lebih detail dibandingkan nanti dalam penelitian-penelitian.
ukur pH solusi dari effervescence-nya. Nah, diulangi biasanya proses-proses itu 3 kali. Ada juga diukur kandungan karbon dioksidanya. Nah, ini prosesnya ya bisa dibaca sendiri. Jadi, one effervescent tablet dilarutkan dalam 100 ml dari 1 normalitas sulfuric acid solutions, dan perubahan berat ditentukan setelah terjadi berakhirnya disolusi. Nah, itu ya. Kemudian ada juga evaluasi dari konten airnya. Nah, konten airnya juga ya, karena harus diperhatikan, nggak boleh banyak-banyak nih. Water content hanya 0,5% atau kurang lebih baik. Uniformity of content ini juga sangat diperlukan ya. Prosesnya ada di sini, bagaimana tahapannya, tetapi dalam acuan mana, IP, BP atau USP, yaitu active less than 10 mg atau 10%, active less than 20 mg atau 2%, dan seterusnya 25% dari USP. Jadi ini adalah batasan-batasan ya. Jadi kandungan kadar aktifnya harus diperhatikan ya. Dia diuji, dimasukkan, kala disolusi, kemudian diambil kadarnya, diukur dengan spektroskopi ya, pada panjang gelombang 246 nanometer misalnya, situ kan tabletnya, dengan standar limit tadi itu IP, BP atau USP digunakan. Jadi proses di pabrik itu panjang banget ya, ada determinasi dari equilibrium moisture contentnya. Nih misalnya ada 3 pengering, kemudian yang mengandung garam saturated larutan dari kalium nitrat, kemudian ada natrium klorid, kemudian ada natrium nitrit ya, dan sudah ditentukan untuk menciptakan RH berapa pada suhu berapa, seperti itu. Kemudian ada mengukur juga waktu disolusinya. Nah, waktu disolusi diukur dengan pH, di situ pH 0,6 ya, phosphate buffernya. Jadi nanti diukur juga kadarnya kayak tadi ya. Nah, kemudian juga menghitung in vitro disintegration time ya. Nah, ini jadi ya ini banyak ya terjadi di pabrik nih, bisa kita baca prosesnya. Sangat banyak, dan inilah yang memungkinkan kenapa sih harganya mahal gitu. Ujinya aja begini ya, ribet ya. Nah, seperti itu. Kemudian terjadi pengepekan. Setelah dievaluasi pengepekannya, contohnya ya, bukan karena disponsori Redoxon ya. Jadi dengan suatu wadah yang tertutup ya, tidak ada air, kemudian dia terbungkus aluminium, biasanya polymer blister material ya, kemudian ada drying agents juga seperti silika gel yang digunakan. Ini adalah pengepakan dari effervescence. Yang serbuk juga biasanya kayak gitu ya. Kita lihat. Ini ada beberapa penelitian yang bisa dipelajari. Ini ada suatu penelitian di Indonesia ya, sepertinya sebuah skripsi ya, tapi untuk belajar aja. Jadi nanti bisa dicari sendiri bagaimana pembuatannya, itu ada prosesnya di sini. Di sini contohnya adalah formulasi tablet effervescent jahe. Nanti searching di situ, ada pengarang penulisnya di situ ya, Siti dan kawan-kawan dari farmasi mana itu. Nah, di sini dia effervescent jahe menggunakan granulasi basah ya. Jadi serbuk jahe itu ada komposisinya, kemudian ada asam sitrat, ada natrium bikarbonat, asam tartat, jadi digunakan secara bersamaan. Ada PVV untuk bindernya, kemudian ada natrium benzoat pengawet, ada sakarin pemanis, sukrosa sebagai pemadatnya ya. Ini digunakan metode granulasi basah, jadi akan dicampur yang mana dulu, misalnya PVV dengan serbuk jahenya ini, kemudian dipisahkan dengan fase asamnya, asam sitrat, asam tartrat, kemudian digabungkan. Nanti setelah basahi dengan pengikat dan dikeringkan, digabungkanlah mereka bersama-sama. Nah, di sini tidak digunakan licin ya di sini ya formulasinya. Nanti akan berpengaruh nggak nih? Kan judulnya formulasi tablet dengan variasi konsentrasi sumber asam dan basa. Ternyata mempengaruhi apa dari evaluasi tablet itu, baik granulasi maupun setelah digranulasi dalam proses pentabletan. Apakah ngaruh ke waktu hancur atau enggak? Nah, dalam penelitian ini nanti dilihat ya. Kalau yang sudah garis besar sih mempengaruhi waktu hancur. Jadi penting sekali komposisi persenannya ini. Kemudian ada juga formulasi tablet effervescent
ekstrak kulit buah. Nah, ini juga ya. Kalau di dalam tulisannya dia ditulis dengan kempa langsung. Padahal sebenarnya bukan kempa langsung ya. Sebenarnya masuk di dalam granulasi kering. Tapi kita bisa belajar bahwa proses pembuatannya seperti itu ya untuk secara lab. Jadi ekstrak keringnya nanti dibuat fase dalamnya dengan PVV, kemudian digabungkan nanti dengan fase luarnya ya. Nanti ada nanti magnesium stearat dan lainnya ya. Nah, nanti kan bertemu nanti dia fase asam sama fase garam karbonatnya. Nah, di sini terjadi perbandingan sama variasi asam sitrat dan asam tartar. Cenderung penelitiannya ke arah sana. Apakah mempengaruhi dalam pengontrolannya, baik itu keseragaman bobotnya, waktu hancurnya, waktu disolusinya, dan lain-lain. Nanti bisa kita lihat. Dengan banyaknya penelitian, tentunya kita tidak bisa membahas satu persatu dan adik-adik harus belajar mandiri. Ada contoh original artikel yang bagus, yaitu dengan adanya evaluasi dari amoxicillin ya. Jadi antibiotik juga digunakan dalam effervescent tablet. Nah, ini kan menarik ya, antibiotik digunakan, kemudian ada penenang lorazepam tablet digunakan ya. Tentunya akan memberikan efek yang menarik ketika digunakan oleh pasien. Kemudian juga ada tablet dari temulawak. Nah, ini di dalam jurnal-jurnal yang bagus yang bisa kita baca dan kita pelajari. Begitulah tablet ya. Jadi tablet aja dihitung waktu tablet effervescent ya, waktu hancurnya ya dihitung juga. Sama seperti mobil juga kan, waktu hancurnya ketika ditekan ya. Uji kekerasan ada ya. Jadi tablet juga harus diuji kekerasan seperti itu. Sehingga yang kita bisa pelajari adalah tablet mempunyai jati diri masing-masing. Baik ia itu dikerjakan secara kempa langsung, granulasi basah maupun granulasi kering. Dan tablet mengajarkan kita supaya kita menjadi diri kita sendiri. Keistimewaan dalam kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. Joseph Campbell. Demikian bahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.